Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani dengan NIM L0212312067 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi genetik dan struktur materi genetik. Nah, DNA adalah molekul yang membawa seluruh informasi genetik makhluk hidup. Bentuknya itu seperti tangga berpilin atau yang disebut sebagai double helix dan berada di dalam inti sel. Nah, di dalam DNA terdapat gen, yaitu bagian kecil dari DNA yang berfungsi sebagai unit dasar dari pewarisan sifat. Nah, gen inilah yang mengatur bagaimana tubuh kita bekerja dan menentukan sifat seperti warna rambut, kulit, atau bahkan kemampuan-kemampuan tertentu. Nah, DNA dan gen ini tersusun dalam struktur yang disebut sebagai kromosom. Kromosom adalah benang panjang yang berisi banyak gen dan biasanya berada di dalam inti sel. Saat sel membelah, kromosom memastikan informasi genetik yang bisa diturunkan ke sel berikutnya. DNA menggunakan bahasa khusus yang disebut sebagai kode genetik. Nah, kode genetik ini tersusun dari 4 huruf kimia, yaitu A, T, G, dan C. Singkatan dari A adalah adenin, T adalah timin, G adalah guanin, dan C adalah sitosin. Nah, pasangannya itu selalu tetap. Adenin berpasangan dengan timin, dan guanin berpasangan dengan sitosin. Dari kombinasi 4 huruf kimia inilah terbentuk berbagai instruksi untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu tingkat organisasi materi genetik. Kalau kita urutkan tingkatannya, semuanya dimulai dari sel sebagai unit dasar kehidupan. Nah, di dalam sel ini ada inti sel yang menyimpan kromosom. Setiap kromosom terdiri dari DNA dan pada setiap DNA terdapat gen. Apa sih yang dikodekan dari DNA? Nah, DNA menyusun kombinasi huruf A, T, G, dan C untuk membentuk asam amino. Nah, dari asam amino inilah yang menjadi bahan penyusun protein. Protein berperan besar dalam tubuh mulai dari membentuk jaringan, memperbaiki sel, hingga mengatur fungsi tubuh seperti metabolisme dan kekebalan. Kemudian peran gen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gen punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu gen menentukan warna mata, rambut, bahkan kulit. Golongan darah kita juga berasal dari kombinasi gen orang tua kita. Nah, selain itu, gen bisa memengaruhi kesehatan, misalnya meningkatkan risiko penyakit tertentu, bahkan bakat dan kemampuan seperti musikalitas atau kecerdasan juga bisa dipengaruhi oleh kombinasi gen dan lingkungan. Bahkan cara tubuh merespon obat atau makanan juga bisa berbeda karena faktor genetik. Nah, mengapa kita butuh gen? Kita butuh gen karena gen adalah petunjuk utama untuk menjalankan seluruh fungsi tubuh. Gen memberi instruksi bagi sel untuk membuat protein, mengatur metabolisme, dan menjaga agar proses biologis tetap berjalan dengan normal. Selain itu, gen juga berperan penting dalam pewarisan sifat dari orang tua ke anak, sehingga setiap individu memiliki ciri unik masing-masing. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi genetik dan struktur materi genetik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.